Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Pak Ketua BKM beserta staf jajarannya, Imam Khatib Bilal Warim, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya pada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk menunaikan ubudiyah kita selaku umat muslim, yakni salat subuh berjamaah. Tentunya berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan itu tidak lain dan tidak bukan cukup kita syukuri. Karena bila kita hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, niscaya kalian tak akan mampu untuk menghitungnya. Setuju Bapak Ibu? Ya, gimana cara menghitungnya? Dari awal lahir hingga usia sekian ini, dari pernafasan saja. Tak ada yang berhenti kan? Ada yang pernah berhenti, nafasnya agak sehari. Nah, selesai kawan nanti ya. Itu dari segi udara, oksigen yang Allah titipkan kepada kita hingga hari ini. Allah ingin kita bersyukur saja. Nggak mungkin kita balikan sama Allah itu semua ya, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengangkat tema tentang memahami sumber hukum dalam Islam. Seperti halnya bila kita membeli barang elektronik, katakanlah itu kipas angin. Kipas angin ini kalau kita baru beli, maka akan ada panduan untuk menggunakan kipas angin tersebut agar ia dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi pemiliknya. Oh, ternyata ini cara menghidupkannya. Oh, ini cara menambah kekuatan dari baling-balingnya. Oh, ini cara untuk memutar kiri kanan dan lain sebagainya. Hal tersebut tertuang dalam buku panduan yang perlu kita baca dan perlu kita praktekkan. Jadi tidak cukup hanya sekedar dibaca namun tak dipraktekkan. Maka begitu jugalah dengan kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di atas dunia ini sebagai makhluknya, sebagai khalifah di muka bumi, dengan diberikan berupa panduan. Itulah dia Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, ia sejatinya tidaklah sebatas untuk dibaca saja,
akan tetapi perlu diamalkan dan dipraktekkan. Kalau kita cukup membacanya saja tanpa dipraktekkan, maka akan kurang sempurna manfaat dari diturunkannya Al-Quran tersebut. Maka dalam hal ini kita coba membahas sedikit terkait sumber hukum Islam. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sepakat dan mengetahui bersama bahwasanya sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Ini mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Sifatnya tauqifi yang dikenal sebagai dalil naqli. Jadi dari segi jenis sumbernya, sumber hukum Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dalil naqli. Dalil naqli ini dalil itu petunjuk Bapak Ibu ya. Petunjuk yang sudah dari sananya. Tak bisa kita revisi, tak bisa kita modifikasi, kita rubah isinya, tak bisa. Ya. Artinya sifatnya tauqifi, sudah ada dari sananya, dan ini adalah dalil naqli. Apalagi contohnya, yang satu lagi adalah hadis Nabi. Nah, ini adalah dalil naqli, dalil atau petunjuk yang sudah ada dari sananya, tak bisa diganggu-gugat. Adapun yang kedua, dalil akli. Akli ini yang bersumber dari akal pikiran manusia. Kenapa dia dibutuhkan? Karena kondisi zaman terus berubah. Fenomena-fenomena yang zaman dahulu tak terlihat, tiba-tiba di zaman milenial sudah mulai banyak bermunculan. Sehingga dibutuhkan hukum-hukum baru yang tetap berlandaskan dari Al-Quran dan hadis tersebut. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sahur tadi ya. Alhamdulillah ya. Kalau sahur jangan lupa niat. Nah ini ya, sahur saja nggak pakai niat, ibarat Bapak Ibu ingin mengirim surat, sudah ditulis indah-indah, kaligrafinya lah bagus, masukkan dalam amplop, tapi nggak ada alamatnya. Mau dikirim kemana? Walaupun dia bagus, walaupun dia sahur. Tapi sebaliknya, kadang amplop tak ada isinya, tulisannya tidak jelas, tapi alamatnya tepat, maka dia bisa sampai. Maka begitu juga dengan Bapak Ibu. Walaupun mungkin ada yang terlewat sahur, tapi ada niat sebelumnya, maka puasanya masih insya Allah. Tapi kalau sahur saja tak pakai niat, walaupun puasanya nanti ikut sama-sama berbuka, tapi tak ada tujuan yang jelas. Nah ini Bapak Ibu ya. Sampai mana nih? Sampai akli. Nah masih connect. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia, ini sifatnya fleksibel, bisa dirubah menyesuaikan dengan kondisi. Contohnya apa? Seperti fatwa-fatwa dari para ulama, ya. Seperti apa contohnya? Kita misalkan zaman COVID itu jarak orang sholat bisa sampai 1 meter antara satu dan yang lainnya. Ini kan fleksibel karena kondisional yang tak memungkinkan kita untuk mepet ya, karena berpeluang untuk terkena penyakit menular ketika itu. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang masih Allah selamatkan dalam masa pandemi sebelumnya, dan jangan sampai kita kendor karena mungkin masih ada jenis-jenis yang lainnya yang perlu kita waspadai dan hindari. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sekedar pengantar. Sekarang kita mulai fokus. Jadi, sumber hukum Islam itu
dari segi kesepakatan para ulama, ia pun terbagi menjadi dua. Yang pertama muttafaq dan yang kedua mukhtalaf. Muttafaq ini apa? Mukhtalaf ini apa? Yang muttafaq ini adalah sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Jadi tak ada perbedaan di sana dalam penggunaannya. Adapun yang mukhtalaf, ulama masih berselisih pendapat, masih berbeda pendapat dalam penggunaan sumber hukum tersebut. Contohnya apa yang muttafaq? Itulah dia ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Kita akan coba bahas satu persatu yang muttafaq. Adapun yang mukhtalaf, ini yang masih berselisih ulama, di antaranya syar'u man qablana, syar'uz zara'i, istihsan, istishab, qaulus sahabi, uruf, dan sejenisnya. Jadi kita fokuskan ke pembahasan yang disepakati saja. Karena kadang yang disepakati saja, kadang kita ini ya suka lupa mempraktekannya. Tapi tak apa, kita coba singgung dikit nanti. Mungkin kalau masih ada kesempatan untuk membahas tentang yang mukhtalaf. Pertama adalah Al-Quranul Karim. Tentunya kita sama-sama memahami Bapak Ibu bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, munazzalun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikat Jibril. Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu turun bukan dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk batu-batu yang telah tertuliskan hurufnya begitu ya. Tapi dia diturunkan dengan metode talqin. Talqin ini dibisikkan, disampaikan. Karena kalau dalam bentuk tekstual seperti buku Al-Quran yang ada di belakang Bapak Ibu, maka kita ketahui riwayat Nabi itu adalah sosok yang ummi, tak bisa baca tulis. Kalau Al-Quran diturunkan dalam bentuk tulisan, gimana Nabi mau baca? Dan ini juga menjadi rod atau penolak. Jadi kami belajar dulu, ada materi kuliah yang membahas tentang rod atau menolak, kira-kira kalau bahasa mudahnya pertanyaan sekaligus jawaban. Lah kenapa kalian percaya dengan Al-Quran? Apakah itu bukannya karangan Nabi Muhammad? Maka cara menjawabnya, Nabi saja tak bisa baca tulis, bagaimana ia ingin mengarang Al-Quran? Nah, itu cara menolak dari persepsi atau pendapat-pendapat orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah karangan Nabi. Baik, sehingganya dengan metode talqin tersebut dibisikkan, maka dari Allah Subhanahu wa taala tak bisa langsung ke manusia, ya. Karena bahasa yang digunakan tentu wallahu alam, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih malaikatnya yang ditugaskan sebagai pengalih bahasaan dari Allah menuju manusia, agar manusia yang dipilih tersebut bisa memahami apa yang disampaikan. Itulah dia manusia pilihan Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyunya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, kemudian ulama-ulama, dan sampailah kepada kita seperti yang kita lihat saat ini. Metode talqin itu dibisikkan. Kira-kira Bapak Ibu ketika wafat, ketika sakaratul maut, kan kita itu diserukan
dianjurkan untuk mentalkin dari orang yang akan wafat. Laqinu mautakum, talkinkanlah orang yang akan wafat di antara kalian. Caranya bagaimana? Bisikan di telinganya, la ilaha illallah. Cuma lihat-lihat dulu Bapak Ibu ya, betul sekarat atau enggak. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Misalkan Bapak Ibu ada saudaranya di rumah sakit M. Yunus, kemudian kita lihat dia seperti sudah sakaratul maut. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Salah satu cirinya ialah dengan cara memegang ujung anggota tubuhnya, seperti kaki ya. Kira-kira kalau kakinya itu sudah mulai dingin, sudah mulai tidak memiliki temperatur yang normal, maka sudah bisa kira-kira kita untuk buyur membisikkan di telinganya. Atau sebelum itu ya, karena dikhawatirkan tak tercapai lagi untuk dia mengikuti bacaan kita. Nah, kenapa di ujung-ujung anggota tubuh? Karena innar ruh idza qubida tatsba'uhul basar. Sesungguhnya ruh itu ketika ia dicabut, ketika ia diangkat, maka mata akan mengikutinya. Artinya ruh itu hilang perlahan dari ujung-ujung dan terakhir di bagian atas kepala, dan mata akan melihatnya terpisah. Makanya setelah terpisah mata nggak bisa lagi nutup. Ada yang terbelalak gitu ya, karena pedihnya sakaratul maut tersebut. Tapi lihat, kakinya itu dingin karena apa? Oh, ternyata ada AC ngarah kakinya. Nah, ini nggak bisa ya. AC kan bikin dingin juga. Ditalkinkan cukup perwakilan Bapak Ibu ya. Satu orang bisikan di telinganya secara perlahan, secara pelan. Kemudian suruh ia untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Setelah bisa tercapai ia mengucapkan la ilaha illallah, sudah nggak usah diulang lagi sampai selesai ruhnya tercabut dari jasad. Karena ada keutamaan di sana. Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi ini tak semua orang mampu. Ini juga bergantung dengan amalan yang dia kerjakan semasa hidup di dunia. Makanya kadang-kadang orang wafat itu dalam kondisi tidur. Gimana mau mentalkinkannya? Sudah isya tidur, besok nggak bangun lagi, terlambat gitu kan. Makanya kita dianjurkan ketika mau tidur baca doa dan ucapkanlah sebelum kita tidur la ilaha illallah. Dah diam, dah tidur. Kalaupun sempat Allah mencabut, maksudnya ruh tak lagi balik ke jasad, setidaknya kita sudah berusaha di akhir untuk mengucapkan la ilaha illallah. Siap Bapak Ibu? Nah, jangan sekarang ya. Kita selesaikan dulu ya. Nah, itu metode talqin Bapak Ibu ya. Jadi seperti itulah gambarannya. Ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada umat manusia melalui metode bisikan sampai kepada Rasulullah pun menyampaikan kepada para sahabatnya. Dan sahabat ini berasal dari berbagai macam daerah, wilayah. Kira-kira kalau di Indonesia ada orang Awak, ada wong Kito, kemudian ada orang Medan dan lain sebagainya. Bahasanya mungkin masih sama-sama pakai bahasa Indonesia. Tapi coba bagi mereka yang sudah kental sekali bahasanya, maka ketika ngomong bahasa Indonesia pun akan terbawa-bawa dengan logat lahjah yang ia pakai selama ini. Sehingga Al-Quran tersebut, kalau kita simak beberapa bacaan Al-Quran di luar sana, maka ada beberapa huruf, beberapa ayat yang mungkin akan terdengar berbeda
Sehingga inilah penyebab dari munculnya qiraat, cara baca Al-Quran. Karena apa? Karena sahabat yang mendengar pun juga berasal dari logat yang berbeda. Nah, itu sampai sini masih kuat sinyalnya Bapak Ibu. Alhamdulillah, walaupun puasa sinyal tetap kuat Bapak Ibu ya. Makanya kita setidaknya perlu mengenal ada 7 qiraat ya. Qiraat yang dikenal dengan qiraat yang berlandaskan mutawatir. Mutawatir ini, qiraat sab'ah inilah yang bisa kita pakai bahkan hingga saat kita sholat. Boleh dibaca di luar ketika ngaji biasa, dan boleh juga ketika kita lagi sholat. Kemudian ada juga 3 cara baca yang dikenal dengan sebutan masyhur. Boleh dibaca ketika sehari-hari, tapi ketika sholat tak boleh dibaca. Nah, sudah berapa? 7 tambah 3 ada 10. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan syazah. Syazah ini ada 4 cara pembacaannya. Dan ini lebih ketat lagi. Dia bisa dipakai kalau dalam konteks pembelajaran seperti mengkaji ilmu-ilmu tafsir dan sebagainya. Jadi kita fokus ke 7 bacaan. Dan lebih spesifik lagi, kita di Indonesia ini memakai qiraat yang dikenal dengan qiraat riwayat Hafs an Asim. Hafs an Asim. Nah, inilah yang dominan kita pakai di Indonesia. Seperti contohnya kalau di Indonesia, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau Bapak Ibu pergi keluar sana, mungkin ke Maroko, daerah Arab bagian barat, maka mereka cara bacanya berbeda. Maliki Yaumiddin. Bedanya di mana? Mimnya mereka pendek. Maliki Yaumiddin. Kalau kita Maliki Yaumiddin. Mereka menggunakan bacaan cara baca Warsh. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai kita sampai di sana nanti, oh ini bikin aliran baru ini. Enggak ya. Cuman ilmu kita saja barangkali belum sampai mengenal ke sana. Pun begitu juga dengan surat-surat yang lain, seperti kalau kita wadduha. Tapi nanti di luar sana barangkali Bapak Ibu akan mendengar wadduhi. Itu imamnya bukan orang bakar dewa ya. Tapi memang bacaannya seperti itu ya. Kita dengan tapi itu adalah logat dari masing-masing sahabat yang sampai kepada dia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim ketika itu masih dalam ingatan, masih dalam otak memori para sahabat. Dan sahabat-sahabat yang menghafalkan Al-Quran tersebut banyak yang berjuang di jalan Allah dan syahid wafat. Karena zaman dulu Al-Quran belum ada teksnya, belum ada dituliskan. Muncullah kekhawatiran dari para khulafaur rasyidin, para pemimpin setelah wafatnya Rasul. Ini kalau tidak dibukukan, sahabat-sahabat makin banyak yang wafat, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bagaimana kalau kita bukukan saja Al-Quran ini? Kalau tidak, wafat semua, maka Al-Quran akan hilang. Maka inilah cikal bakal kenapa Al-Quran bisa sampai berbuku-buku sama kita, dan bahkan zaman sekarang sudah bisa di HP. Nah, tapi ada syaratnya Bapak Ibu ya. Kita kan mungkin tentu ada hafalan semua ya. Kalau kita ke kamar mandi, boleh kita baca Al-Quran? Tidak boleh ya. Walaupun Al-Quran itu ada di memori kita, ya, nggak mungkin kita mau masuk kamar mandi kita lepas dulu otak kita, misalkan enggak.
Maka begitu juga dengan HP kita yang ada Al-Qur'annya. Boleh kita tetap bawa HP itu ke dalam ke dalam WC, tapi jangan dibuka Al-Qur'annya di layar itu sambil buang hajat baca Quran. Nggak bisa. Ini kan bukan Al-Quran gitu. Enggak, tapi pencitraan yang ada di layar itulah yang membuat dia jangan untuk diakses ketika di tempat-tempat yang tidak suci. Makanya di beberapa Al-Quran ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun. Jangan disentuh kecuali bagi mereka yang sudah suci. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu beberapa sahabat sudah mulai untuk menuliskan Al-Quran, di antaranya pada media tulang unta. Tulang unta itu kalau Bapak Ibu lihat, buka nanti, maka ada di bagian pundak ini yang agak pipih. Nah, disitulah yang bisa untuk dituliskan Al-Quran, di tulang unta. Kemudian di pelepah kurma, ya. Pelepah kurma itu pangkalnya kira-kira kayak pohon kelapa, cabut pelepahnya dipotong jadi kayak lembaran-lembaran nanti. Nah, kemudian Al-Quran juga dituliskan pada batu-batu media yang tipis, yang pipih, ya itu ya. Nah, sehingga setelah proses penulisan tersebut berangsur-angsur berganti kepemimpinan, barulah dia mulai diguyur untuk disatukan. Dan kemudian perlu kita ketahui bersama, zaman dulu tulisan Al-Quran itu tak seperti sekarang ini. Sekarang ini sudah sangat mudah untuk membacanya. Zaman dulu, jangankan syakal, jangankan baris, jangankan tanda baca, titiknya saja tak ada ketika itu. Nah ini ya, karena zaman dulu orang sudah langsung paham kalau giginya kayak gini, oh ini sin, oh ini shin, dan sesuai dengan pemahaman mereka konteks kalimat yang ada di Al-Quran ketika itu. Kalau kita zaman sekarang sudah relatif mudah ya, sudah ada titiknya, sudah ada tanda bacanya. Bahkan di Al-Quran modern ini sudah pakai warna-warni. Oh, warna agak abu-abu ini ikhfa misalkan. Oh, ini yang ada merahnya ini mat arid disukun misalkan ya. Tapi tentunya ini kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan khususnya bagi orang-orang yang li ghairi natiqina biha, orang-orang yang tak melafalkan bahasa Arab ya. Tapi kalau untuk orang Arab, ya Arab gundul pun ya aman saja ya. Kalau kita Arab gundul, kepala kita juga gundul gitu. Nah, ini ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Al-Quran itu berisi tentang akidah, tentang syariah, tentang muamalah, yakni interaksi kita sehari-hari, kemudian tentang hikmah-hikmah, kemudian kisah-kisah umat terdahulu, dan lain sebagainya. Semua ini perlu kita baca, perlu kita pahami, dan kita terapkan. Tetapi ia bukanlah hanya sekedar sebagai rujukan utama ya, tapi kita perlu untuk lebih mendalami bahwasanya Al-Quranul Karim tersebut ada beberapa ayat, beberapa surat barangkali yang di sana teksnya, redaksinya masih ada, tapi hukumnya sudah terangkat ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa-apa ayat yang telah kami nasakh, kami hilangkan, maka akan kami datangkan ayat baru yang sepertinya atau yang lebih baik darinya. Makanya di beberapa Al-Quran ini ayatnya itu ada yang identik, mirip-mirip. Tapi jangan ditelan mentah-mentah Bapak Ibu ya. Perlu dipahami asbabun nuzulnya, sebab-sebab ia diturunkan. Karena ada ayat itu dia tetap ada dalam Al-Quran,
tapi tak berfungsi lagi hukum-hukumnya karena sudah digantikan dengan posisi ayat yang terbaru, yang update. Kenapa dia masih ada di sana? Ini sebagai bentuk agar kita tetap dapat memahami riwayat yang lama, histori-histori yang lama. Jadi kita perlu lebih mendalami, dan itulah gambaran tentang sumber hukum Islam yang pertama yang perlu kita pahami. Kalau di hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab diturunkannya hadis. Oke, kita lanjut yang kedua. yakni sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakannya hadis, ada yang mengatakannya sunnah. Sama saja sebenarnya, ya. Tetapi kalau yang sunnah ini lebih identik dengan perkara-perkara yang dikerjakan Nabi, yang dilakukan, yang diamalkan oleh Nabi, seperti makan misalkan dengan 3 jari misalkan, ya. Kita perlu melihat juga, memahami juga sunnahnya untuk makan 3 jari itu. Kenapa? Oh, ternyata karena ketika itu Nabi sedang makan kurma, gitu ya. Misalkan seperti itu. Tapi jangan kita praktekkan kalau lagi makan bubur. Gimana mau nempel, ya? Ini sunnah. Tidak sesuai dengan konteks juga. Makan ayam yang kira-kira teksturnya kuat, teksturnya keras, bisa kita terapkan sunnah tersebut. Jadi perlu dipahami bersama. Baik, adapun hadis ini berlandaskan dari Nabi juga, tapi lebih condong kepada apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi secara umum dia sama, di mana hadis adalah kullu ma sadara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah aw sifatin khalqiyyah. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi, baik itu dari perkataannya, perbuatannya, maupun penetapannya, atau sifat yang tampak maupun sifat yang tak tampak dari diri Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu itu disandarkan kepada baginda Nabi, maka itulah gambaran atau deskripsi tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Apa fungsinya? Fungsi hadis secara umum adalah bayanun ma ijmal fi Quran. Fungsi hadis adalah sebagai penjelas atas apa-apa yang masih umum dari Al-Qur'anul Karim. Kadang kita baca di Al-Qur'an ada perintahnya tapi tak ada teknisnya, tata caranya. Seperti apa? Salat misalkan. Ada perintahnya wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Caranya bagaimana? Tak tahu kita. Kalau tidak ada hadis Nabi, akhirnya turunlah hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi, "Salatlah kalian wahai para sahabat sebagaimana kalian melihat aku salat." Oh, akhirnya sahabat barulah tahu. Terlihat oleh sahabat salat itu ternyata ada takbirnya, kemudian ada rukuknya, kemudian ada i'tidal, ada sujud, ada duduk tahiyat akhir, kemudian ada salamnya. Terlihat oleh sahabat, kemudian itulah yang diterapkan oleh sahabat dan sampai kepada kita saat ini. Maka adapun ada beberapa variasi, ada yang turunnya goyang kiri kanan, ada yang pertama naik ke atas saja, tak turun lagi, ada yang naik sekali langsung turun sampai salam. Berbeda-beda, ya. Ini tergantung persepsi dan kondisi dari sahabat yang melihat ketika itu, ya. Jadi ada sandarannya. Makanya saya ada rencana, kalau masih Allah izinkan, rencananya minggu depan itu kalau bisa kita membahas tentang tata cara sholat 4 mazhab. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Cuman itu dia banyak, ya, panjang kalau ingin dibahas. Cuman yaitu paling konsekuensinya agak molor mungkin, ya, agak panjang waktunya. Tapi saya coba ringkas dulu yang kira-kira penting agar, ya, kadang-kadang kita sudah pernah membaca, sudah pernah melihat, tapi kadang-kadang muncul keraguan, betul tak? Nah, kita sama-sama belajar. Kalau ada yang terlewat, ada yang salah, mungkin bisa diingatkan. Mudah-mudahan
kalau Allah beri umur panjang dan kemungkinan kita bisa berdialog tentang itu, kita coba minggu depan insyaallah tentang tata cara sholat 4 mazhab. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan apa yang masih umum dari Al-Qur'an. Oke, singkat cerita, sudah selesai itu yang dalil naqli, dalil yang sudah dari sananya. Kemudian dilanjutkan dengan dalil akli. Dalil akli ini ada yang namanya ijma', ada yang namanya qiyas. Yang pertama ijma'. Ijma' ini adalah kesepakatan para ulama tentang hukum tertentu. Nah, inilah sumber-sumber hukum yang terbaru, yang update ya. Di Al-Qur'an sudah dicari nggak ketemu. Di hadis Nabi sudah dicari tidak ketemu. Maka di sini perlu ijtihad, perlu fatwa, perlu petunjuk dari para ulama, maka menghasilkanlah sebuah produk ijtihad yang dikenal dengan ijma'. Ya, contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu mungkin lagi puasa. Lagi puasa itu agak demam-demam tanggung. Kemudian Bapak Ibu karena merasa lemas disuntikkanlah jarum infus. Kita tidak makan, tidak minum. Bagaimana status puasa kita? Maka ulama memastikan bahwasanya puasanya tidak sah walaupun tidak makan dan tidak minum. Dicari di Al-Qur'an tak ada tentang infus. Gimana mau ada? Itu produk baru kan ya. Dicari di hadis juga begitu. Jarum aja sekecil itu, di dalamnya masih ada lubang, maka ini suatu hal yang mungkin agak sulit ditemukan di zaman Nabi ya. Pedang aja itu sudah bersyukur gitu kan ada ketika itu. Maka ini produk-produk baru dan perlu hukum-hukum yang baru dari ulama-ulama yang kredibel dalam bidangnya. Maka muncullah keputusan bahwasanya infus itu membatalkan puasa. Karena apa? Karena ia memberikan nutrisi bagi tubuh sehingga orang yang lemah bisa menjadi segar kembali. Jadi kalau infus itu boleh, mungkin menjelang puasa infus sudah habis diborong oleh orang-orang kaya. Nah, biar apa? Biar puasanya kuat. Saya kan tidak makan, tidak minum. Nah, ini alasannya. Nah, itu makanya substansi inti dari puasa tak bisa ia peroleh karena ia sudah dibatalkan dengan infus tersebut. Tapi lihat juga ya, kadang ada infus itu yang fungsinya berbeda. Jadi ini perlu rujukan dari tenaga medis juga Bapak Ibu ya. Nah, ini tujuannya kemana gitu kan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh dari ijma'. Dan yang terakhir adalah qiyas. Qiyas ini analogi, perumpamaan bersumber dari akal pikiran manusia. Tapi manusia tertentu, jangan manusia yang agak error ya. Nanti hasilnya error juga gitu kan. Contohnya apa? Contohnya bagaimana hukum orang yang mengazankan mayit ketika di liang lahat di bawah tanah itu sebelum ditimbun tanah. Kan ada beberapa kelompok Bapak Ibu melihat ada yang azankan dulu sebelum timbun. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Tapi pelan aja ya. Yang kencang-kencang bangun kawan nanti ya. Diazankan sudah sampai selesai baru dikuburkan. Ini pada dasarnya tak ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, tak ada hadis, apalagi di Al-Quran, gitu ya. Tetapi kenapa ada yang mengazankan? Karena ia menggunakan metode qiyas, analogi. Dari mana? Dari hadis Nabi juga, gitu ya. Dari hadis Nabi yang menyuruh kita untuk mengazankan bayi ketika baru dilahirkan di telinga kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pelan-pelan juga ya. Maka mereka berpendapat
bayi yang baru lahir saja perlu diazankan, maka apalah lagi seorang hamba yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka juga perlu untuk diazankan. Maka ini menggunakan metode qiyas. Itu salah satu contohnya. Maka jadi bagi yang ingin mengazankan silahkan. Yang tidak apa-apa. Nah, yang penting dikubur. Nah, jangan tidak dikubur. Ya. Nah, itu yang disepakati. Adapun yang lainnya, kita ambil salah satu contohnya aja adalah uruf. Uruf ini kebiasaan, tradisi, adat istiadat. Ia juga bisa digunakan untuk dijadikan sumber hukum selagi apa? Selagi tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ambillah contoh dengan Bapak Ibu adat tradisi di wilayah masing-masing apa yang bagus ya. Nah, silahkan diterapkan. Yang penting jangan sampai bertolak belakang, jangan sampai syirik dan sejenisnya. Maka ketika dia bertolak belakang, maka uruf atau adat tradisi tersebut tak bisa diterapkan. Maka itu gambaran hukum tentang sumber hukum Islam yang kiranya perlu kita ketahui bersama. Kita coba ulang lagi. Yang pertama tadi apa? Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadis Nabi. Yang ketiga, ijma'. Dan yang keempat, qiyas. Adapun yang sisanya seperti uruf tadi, itu ada perselisihan, boleh atau enggak. Nah, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bagi yang membolehkan silahkan dengan syarat tadi, jangan sampai bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.